Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi ya pada kesempatan video sore hari ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan sorry, untuk hari ini videonya tidak ada kamera ya, karena kameranya sedang bermasalah ya. Jadi saya off-kan dulu untuk kameranya. Tapi tidak apa-apa ya, karena yang mau kalian lihat ini adalah chartnya, oke, bukan sayanya gitu kan teman-teman kan. Yang kalian mulai chartnya. Jadi langsung aja kita ke inti pembahasannya. Jadi seperti yang kalian lihat di layar monitor kalian saat ini ya. Ini kalau kalian perhatikan, gold itu sudah berada mendekati dengan ATH gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman, sebenarnya ini ya XAG USD itu satu pergerakan dengan gold ya teman-teman gitu. Jadi untuk XAG sendiri saat ini sekarang dia sudah naik sekitaran 2,6% gitu, yang dimana ini adalah kenaikan yang cukup tinggi gitu teman-teman, yang berarti ya potensi juga ini nih disusul oleh si gold ini sendiri gitu. Saat ini gold ketahan di zona ATH yaitu 2935 ya, range-nya ya, sorry, 2935 sampai 2942 gitu teman-teman. And the next is ya nah, target adalah di 2950, 2956 sampai 2965, the new highest target ya sampai 2975 kalau salah di OI data teman-teman. Nah, untuk OI data kalian sudah cek ya, itu ada di channel Telegram Jurnal Trading ID untuk OI datanya yang baru ini ya, udah saya upload nih. Nah, ini ya, ini ada di 26945 2945 2955 ya. Ini adalah target tertingginya dia, dan saat ini harga lagi di 2935-an ya teman-teman ya. Ini dia sudah break dari 2925, kemudian ini target lanjutannya ya. Lalu the next target is 2965 sampai 2970. Wow ya, cukup tinggi teman-teman ya sebenarnya gitu. Dan memang apakah dia bisa breakout dan membuat new height yang baru ya, apakah bisa, itu sejujurnya cuma Bandar yang tahu apakah dia akan breakout dari sini ya, untuk bikin height yang baru dengan target di sini ya 2950 2956 sampai 2965 dan 2975 teman-teman. Nggak terasa gold itu sudah dekat dengan 2000 dengan 3000 teman-teman. Oh my god ya, oh my god, oh my god, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini terus yang kemarin OI datanya kalau kalian perhatikan, yang kemarin itu kan targetnya itu di harga 2905 sebagai open price nya ya, 2905. Targetnya itu 2920 2925 ya. Kita cek dulu ya, kita preview dulu ya. Untuk yang kemarin ini harga open kemarin nih ya, 2905, berarti yang kurang lebih di sini ya teman-teman. Ini yang tanggal 13 Februari ya, di sini harga opennya ya kurang lebih di sini. Ini 2920 2925 ya, ini range-nya nih teman-teman ya. Ini range resisten ya dari OI data yang kemarin nih kalau kalian perhatikan. Nah ini dia break, dia turun nih, reject ya, reject, kemudian dia turun ya sampai kurang lebih mendekati harga open di 2910, baru dia breakout dan naik lagi. Dan saat ini 2920 sampai 2925 adalah area support untuk intraday teman-teman gitu, adalah area support untuk intraday yang menjadi pijakan harga yang sedang naik saat ini teman-teman gitu, di zona 2R ya gitu. Ini di 2935 sampai 2942. Nah, jadi kalau kita mau patokan di OI data lagi ya,
Ini the next target dari kemarin itu ada di 2935, 2950 itu ada memang ya, 2935 itu sudah terreach untuk hari ini. Dan untuk hari ini yang data update baru yaitu dia ada target new lagi di 2940 sampai 2955 ya. Dengan extremely ya naik itu bisa ke 2965 sampai 2970. But apakah dia akan naik sampai ke sini ya, dua area sini? Nah, jangan tanya ke saya, tanyakan ke Bandar apakah dia mau naikin HP sini atau enggak gitu. Karena data memang berkata XAU still bullish ya. Dari minggu kemarin pun ya kita ngomong data masih bullish untuk XAU gitu. Dan dari the last COT report di minggu ini itu juga masih menunjukkan angka bullish gitu. Dan apakah dia akan make new ATH lagi itu cuma market yang tahu. Tapi kalau memang in case dia membuat new ATH lagi ya, ini target kita nih, kita udah patokan, oh gue tahu dia akan ke 2945 ya sampai 2955 sebagai target reach new ATH atau breakout new ATH dia di sini ya. And then the next ATH is 2965 sampai 2970, kita punya patokan gitu. Dan 3000 itu juga sudah ada yang ngantri ya, kalau kalian sadar udah ada yang ngantri walaupun memang angkanya masih kecil gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dikatakan dia untuk lanjut lagi ya. Dan apakah prefer untuk sell? Sebenarnya ya nggak prefer banget untuk sell saat ini, karena ya satu yang saya bilang, walaupun dia sudah di dekat ATH bukan berarti kalian harus ngegas sell full margin ya, full margin, full equity ya kan, full lot ya, jangan gitu. Justru ATH ini paling bahaya. Memang kalau kita dapat bakal dapat air terjun atau kita akan dapat ratusan pip ya ketika dia reject from new high recordnya dia dari ATH ya, tapi resiko yang kita terima ya atau yang kita kenakan pada akun kita itu sangat-sangat luar biasa besar teman-teman gitu. Jadi bukan berarti kalian nggak boleh trading di ATH, boleh aja kalian trading sell buy di ATH boleh gitu ya teman-teman ya. Tapi ingat resikonya itu bisa berkali-kali lipat ketimbang kalian trading jauh dari ATH atau ATL gitu teman-teman. Oke, jadi perlu dipahamin dulu untuk resikonya ya gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini juga saya mau ingatkan kepada kalian ya, ini ada news ya, tadi saya cek kayaknya, wait ya, ada retail sales untuk hari ini ya, ini newsnya ada core retail sales ya, kemudian after that sih belum ada lagi, itu di jam 20.30 semua untuk retail sales ya. Dan perlu kita lihat juga ya sebenarnya dari kenaikan gold ini sendiri pun ya karena dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh si Donald Trump gitu ya. Terus dari hasil meeting ya, speech yang kemarin ya, itu juga mengatakan efisiensi anggaran ya, kemudian trade war 2.0 juga belum selesai ya kan. Nah terus ditambah lagi sekarang banyak negara-negara yang mulai melakukan efisiensi anggaran ya, salah satunya Vietnam sama yang tadi saya share nih di sini ya. Nah, salah satunya Vietnam sama Cina gitu, yaitu udah efisiensi juga. Dan Indonesia juga dikabarkan juga melakukan efisiensi gitu. Jadi pemerintah pun sudah melakukan efisiensi yang nanti akan berdampak kemana? Ke swasta gitu. Nah ketika pemerintah melakukan efisiensi, otomatis ya secara nggak langsung itu akan berdampak ke daya beli ya. Daya beli nanti yang dihajar adalah swasta juga akan melakukan efisiensi, karena daya beli berkurang ya, otomatis akan terjadi yang namanya PHK nantinya teman-teman. Takutnya begitu, karena ekonomi ya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja gitu, bahkan bisa dikatakan lebih parah ya dari masa-masa COVID kemarin gitu ya. Inflasi tinggi ya kan, daya beli berkurang ya, pasar tenaga kurang baik ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari data sebenarnya bagus ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang itu benar bagus, kenapa pemerintah butuh menekan anggaran gitu loh? Kenapa pemerintah butuh untuk merombak strukturnya gitu teman-teman ya? Berarti kan ada sesuatu yang
sebenarnya terjadi. Dan sebenarnya ini saya mau bahas di satu video khusus gitu yang mau saya buat sebagai outlook ekonomi gitu teman-teman. Dan kenapa kalau ekonomi berkembang ya, kekhawatiran masyarakat mengenai trade war ya 2.0 ini itu bisa mengangkat harga emas sampai setinggi ini gitu loh. Ya, kalau memang ekonomi bagus, harusnya harga emas tidak sampai setegang ini atau setinggi ini kenaikan gitu kan. Pasti kan ekonomi bagus nih gitu ya, otomatis ya udah mau trade war tarif ya mungkin ada gejolak sedikit, ketidakpastian market itu udah biasa drama-drama market gitu ya. Nah tapi ada gejolak-gejolak lain yang mengatasnamakan ekonomi dunia sedang bergoyang. Hanya gold safe haven ya itu dia akan naik terus gitu teman-teman. Apa dia akan ke 3000? Yes, of course dia akan ke 3000 kalau sampai ke depannya ya, atau selama 1 bulan ini itu tidak ada perbaikan ekonomi sama sekali gitu teman-teman, atau nggak ada menemukan jalan keluar yang mungkin dalam 1 atau 2 minggu itu bisa naik ke 3000. Nothing is impossible di dalam market ini sendiri teman-teman gitu loh. Dan apakah sekarang kita mau trading sell di dalam emas, dan saya nggak rekomendasi kalian untuk sell. Dan apakah mau buy? Oke, kalian bisa buy, tapi dengan catatan tunggu deh koreksi dulu baru masuk. Kalau misalkan kalian cuma FOMO ya, membuy di sini ya kan, terus tahunnya habis nonton video atau habis baca ini ya gold bakal naik ke 3000, kalian buy aja. Nah, itu jangan gitu loh. Itu sama aja kalian menyerahkan diri sebagai donatur broker gitu teman-teman. Buy pun ada strategi, nggak bisa asal main oh iya buy aja nih udah naik tinggi gitu ya, nggak bisa gitu loh, harus ada strategi. Misalkan tunggu dia turun dulu nih, koreksi ya kan, nah udah koreksi baru dia naik lagi, nah itu kalian baru buy, it's okay. Yang penting kalian tahu oh ya zona gua buy itu di sini, di sini, di sini. Itu pentingnya mapping gitu teman-teman. Jangan cuma buy berdasarkan dengan FOMO atau sentimen only ya, itu benar-benar riskan gitu teman-teman. Jadi saya harap kalian di sini wise juga sebagai trader ya. Dan kalau bisa kalian meminimalisir akun kalian dulu gitu. Maksudnya resikonya diminimalisir gitu loh. Ya lot size-nya, resikonya gitu. Lebih baik pasang SL lah gitu ya. Kalau untuk kalian para pejuang trader ya, trading ya emas terutama, usahakan pasang SL. Nggak apa-apa kalian cut loss kayak aduh sakit hati nih gue cut loss $20, gue sakit hati gue cut loss $30 gitu ya, padahal kemarin gue baru dapat $10 atau $15 ya, atau bahkan 50 sisa 30 gitu kan. Nggak apa-apa, daripada lu 50-nya habis ya kan, daripada uang $200 di akun habis, mendingan lu loss 30, lu masih ada sisa $170 yang masih bisa lu fight lagi gitu loh ya. Jangan sampai lu merasa kayak oh iya harga sudah ATH ya, ini sering banget kejadian ya, sering banget kejadian, dan baru aja ada yang DM begitu juga ke saya. Makanya saya mau ingatkan ke kalian, harga udah ATH tuh sell dengan modal $200, lu bilang gue buka cuma 0,01, habis itu layer lagi 0,01, layer lagi 0,01. Selama perjalanan dia ya, lu buka di sini layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7, berapa? 0,07 bro, 0,07 gitu loh ya, 0,07 totalnya dengan uang $200. Gak masuk akal lu ditarik dari sini masuk ke sini dengan harapan dia pullback di sini untuk turun lagi gitu loh. Makanya terus habis itu habiskan uangnya lah, mendingan ya buka di sini ya, bukalah 0,02 gitu misalkan contoh ya, di sini SL misalkan SL $10 atau $15 gitu kan, ya udah SL aja gitu loh. Nanti tunggu lagi di sini, kalau nggak dapat ya udah tunggu dia turun dulu, break dari zona baru sell lagi. Setidaknya itu lebih mendingan gitu loh. Memang terdengarnya agak keras gitu ya teman-teman, tapi ya inilah kenyataan yang memang harus kita terima gitu loh. Kenapa saya bahas ini di sini? Karena yang kemarin ya, kapan ya, kayaknya ada yang DM saya begitu gitu loh ya, terus dia menyalahkan si market itu nggak benar gitu loh ya. Memang kita akuin market itu memang sedang bermasalah gitu teman-teman, tapi ya bukan berarti kita juga harus all in terus menerus, apalagi trading balasan.
gue udah MC, gue maksudnya gini ya, kalian udah trade di sini, harga naik MC ya kan, terus kalian top up lagi MC lagi, nah itu tuh, itu bahaya gitu teman-teman ya. Jadi jangan begitu. Makanya kalian pasti jadi tahu kenapa saya kirim ini ke grup Telegram ya. Hal yang buat trader hancur ya, yang pertama, ekspektasi lebih besar daripada realita. Ekspektasi kita adalah ketika kita open sell pasti maunya turun ya kan. Ekspektasi kita ketika kita open buy maunya harga naik, maka kita nggak mau nih ngekat loss entry kita gitu loh. Yang kedua, ego lebih besar daripada kontrol emosi. Iya, yang tadi kita balik lagi ke poin nomor 1, ekspektasi pasar. Apa yang kita ekspektasikan dari market itu yang membuat ego kita tinggi. As a trader ya, market itu kan nggak bisa kita kendalikan, bro and sis ya, market nggak bisa kita kendalikan. Jadi janganlah kalian berekspektasi market sesuai dengan entry lu pada gitu loh ya, jangan. Tapi sesuaikan dengan realita, terus kontrol emosi ya. Ketika SL ya udah, lu diem aja, lu nggak mau trading lagi nih ketika SL udah SL nih hari ini gitu kan, lu nggak mau trading lagi besok lagi, nggak apa-apa, itu akan menyelamatkan lu juga gitu loh ya. Itu karena ketika emosi sedang berkuar-kuar itu akan ada trading balasan yang ada nanti malah semakin boncos bukan recovery. Trust me gitu ya, beneran. Itu kenapa bisa bilang gitu, karena saya juga udah pernah merasakan hal itu gitu loh ya. Terus yang ketiga itu overconfidence ya. Overconfidence ini bisa mematikan kita juga gitu. Overconfidence itu sama dengan ego kita besar dan ekspektasi kita juga besar. Nah ini kombinasi maut yang luar biasa sebenarnya gitu loh ya, kombinasi maut yang mematikan teman-teman. Apalagi tambah no trade plan, no SOP. Nah ini ultimate-nya di sini ya, ultimate-nya di sini. Nah ini harus kalian pikirkan gitu. Apakah worth it ketika lu entry suatu trade ya, mau itu XAU, falas ya, whatever itu ya, mau itu BTC ya kan, whatever lah itu ya. Pikirkan dulu worth it nggak, dan resikonya masuk nggak gitu loh. Saya sering kalau sebelum entry saya suka pakai simulasi dulu. Kalian kan ada tuh fitur sell limit, buy limit di Meta ya teman-teman ya. Kalian boleh pakai itu, limit dulu, terus kalian geser SLTP-nya. Oh iya, kalau gue entry di sini ya SL-nya berapa, gue entry buy di sini SL-nya berapa gitu. Itu yang perlu kalian pahami dulu gitu. Dan kalau misalkan udah oke, baru kalian gas di entry di akun normal kalian dengan entry yang memang sudah kalian tetapkan tadi gitu teman-teman ya. Jadi itu lebih enak sih sebenarnya gitu loh, ketimbang gambling nggak jelas gitu teman-teman. Nah ini ya, jadi ini ada SMR-nya ya, jadi jadinya ngocek-ngocekan, tapi itulah kenyataannya teman-teman. Itulah kenyataannya gitu. Jadi karena harga EXO lagi tinggi juga, jadi saya mau reminder kalian gitu. Ini resisten ya, by OI data. Jadi ada dua, resisten by OI data ya. Ini buat zone kita. Jadi di bawah ini potensi turun lebih besar dengan target di zona 1S ya teman-teman ya. Ini zona 2R, ini adalah zona ATH kita. Nah ini adalah zona breakout target dari si open interest data yang kita update tadi teman-teman. Oke. Jadi ya itu dulu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton ya. Semoga video ini bisa mereminder kalian juga ya sebagai trader ya. Dan semoga ya kalian bisa memanage keuangan kalian, terutama di equity kalian ya. Equity kalian dengan baik, agar hal yang tadi saya ucapkan itu tidak terulang lagi, terutama MC terus-menerus. Apa kalian nggak bosan depo terus gitu ya? Ayolah, kita bosan depo nih, kita harusnya withdraw terus gitu teman-teman. Oke. Ya jadi itu, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.